1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang ya. Dari Markus pasal 3 ayat 1 sampai 35 ya. Jadi itu porsi pembacaan kita. Baik, kita mulai pembacaan kita ya. Sebelum kita mulai baca, ya pertama-tama mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Saya pimpin dalam doa. Mari kita sama-sama satukan hati dalam doa. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan, sungguh malam ini kami datang pada firman-Mu. Tuhan, terima kasih ketika kami datang pada firman-Mu. Oh, Dikau terus menyelamati setiap kami. Dapatkan setengah jam pembacaan Alkitab ini ya Tuhan. Kuduskan setiap telinga kami. Memberikan kami telinga yang mendengar seperti seorang murid. Tuhan Yesus, sehingga apapun yang kami baca hari ini, Tuhan Yesus boleh menjadi kebenaran yang menyuplai setiap diri kami. Terima kasih Tuhan. Amen. Ya, bentar. Ini karena ada yang baru masuk ya. Oke, bentar. Ya, jadi kita apa namanya? Sebelum baca kan kita ada mereview garis besar terlebih dahulu ya. Jadi apa itu garis besar? Garis besar itu adalah untuk sebagai peta ya bagi kita untuk memulai baca kitab. Jadi ketika kita baca, kita tahu kita sudah ada di posisi mana, di bagian yang mana. Jadi biar kita nggak lost, nggak kehilangan arah ya. Ya tapi aku akan mulai dari uh, sedikit review dari kitab Injil ya. Jadi dalam perjanjian baru ada 4 kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes membicarakan hal yang sama, yaitu membicarakan kisah hidup Tuhan Yesus. Dari mana dia dilahirkan sampai dia uh, mati di kayu salib hingga terangkat ya, bangkit dan terangkat ya. Tetapi apa yang membedakan 4 kitab ini? Kan membicarakan hal yang sama. Jadi masing-masing kitab itu membicarakan sisi yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Ya seperti kita lihat orang ada sudut pandang dari atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakangan. Demikian juga ketika kita lihat Tuhan Yesus, satu sisi saja nggak cukup. Kita harus melihat dari segala sisi, segala arah. Jadi intinya Matius membicarakan Kristus sebagai Raja Penyelamat. Karena kan Allah ada sisi lah ya. Markus bicara mengenai Kristus sebagai hamba penyelamat. Nggak ada sisi lah di awalnya. Hanya membicarakan bagaimana dia bekerja, bagaimana dia melayani, dia bergerak dengan cepat di sini. Kitab Lukas membicarakan bahwa dia adalah manusia penyelamat. Makanya ada sisilah, ada kehidupannya sejak kecil, remaja, sampai dia dewasa. Dan kitab Yohanes membicarakan bahwa Kristus sebagai Allah ya, anak Allah ya. Makanya di awal itu nggak ada sisilah. Allah nggak perlu ada sisilah. Karena dia ya nggak dari siapa-siapa, dia adalah diri Allah sendiri gitu. Nggak ada asal usulnya kita nggak tahu. Gitu. Karena ya pada mulai dari firman, firman itu adalah, dan firman itu adalah, ya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itulah permulaannya. Jadi dia dari kekekalan yang lampau tetap ada sampai selama-lamanya. Jadi ini kitab Yohanes. Oke, kita kan sudah masuk ke kitab Markus ya. Kita ada di pasal 3. Nah, jadi kitab Markus itu sebagai hamba penyelamat. Nah, dimulai dari perkenalan, dia melakukan ministrinya, ya dia dikenalkan sebagai hamba penyelamat. Dan ini ministrinya, isi dari ministri adalah untuk penyebaran Injil. Nah, ini ada poinnya A, B, C, D ya. Poin A membicarakan pelayanan Injil di pasal 1 ya. Poin 2, B membicarakan bagaimana Tuhan jalannya melaksanakan pelayanan Injil. Ya, C penunjang pelayanan Injil. Jadi kita ada di pasal 3 berarti masih di bagian B5 sama C. C-nya sampai habis ya. Jadi pasal 3, 1 sampai 35. Kita masih ada di bagian jalan melaksanakan pelayanan Injil dan tindakan penunjang pelayanan Injil. Oke, baik, kita langsung mulai saja baca ya. Oke, kita sama-sama baca dulu ya pokok dari kitab
Markus. Jadi ini intinya, fokusnya, sudut pandangnya. Baik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Injil Kerajaan membuktikan Yesus Kristus adalah hamba penyelamat. Kenapa dikatakan hamba penyelamat? Ya, karena di sini hanya membicarakan pelayanan saja. Ya, terdapat 41 kali ya Tuhan mengatakan dia segera melakukan pekerjaannya. Jadi dia adalah hamba, seorang hamba yang melayani. Biasa yang poin ini kita baca sama-sama. Untuk ayatnya kita baca satu orang 2 ayat, sesuai urutan yang dicat tadi. Baik, kita sekali lagi baca sama-sama pasal 3, yang baik poin 5 ini. 1, 2, 3. Lebih memperhatikan pembebasan orang yang menderita daripada ritual agama. Baik. Mulai dari aku dulu ya. Pasal 3 ayat 1. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang tangannya mati sebelah. Kita mengamati Yesus kalau dia Dua ayat ya. Dua ayat. Oke. Ya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka mendapat mempersalahkan dia. 3 dan 4. Kata Yesus kepada orang-orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian matanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tapi mereka itu diam saja. Ia sangat berduka karena kekerasan hati mereka, dan dengan marah ia memandang orang-orang di sekelilingnya. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera membuat rencana bersama para pendukung Herodes untuk membunuh dia. Amin. Tindakan penunjang pelayanan Injil. 1. Menyingkir dari kerumunan orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Mereka semua datang kepadanya karena mendengar segala hal yang dilakukannya. Lanjut, Helen. Apakah ada? Ayat berapa kok? Sorry. 9. Ayat 9, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Ayat 10, sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menyentuhnya. Amin. 11. Ayat yang ke-11, setiap kali roh-roh jahat melihat dia, mereka sujud di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Ayat yang ke-12, tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. 2 menetapkan rasul-rasul. Bil, apakah ada? 13. Ya. Demikian ayat 13 dan 14. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ayat ke-14, ia menetapkan 12 orang, yang juga disebutnya rasul-rasul, untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Amin. 15. Dan diberikannya kuasa untuk mengusir setan. 16 ke 12. Orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberikannya nama Petrus. Amin. 17. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot.
dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Tidak Makan makan bersama. karena Karena keperluan. kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Orang banyak datang lagi berkerumun sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. 4. Mengikat iblis dan dan merampas isi rumahnya. rumahnya. Semuanya. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul dan dengan pemimpin setan ia mengusir setan. Herlin 23. Apakah ada kayak kelihatannya Excel ada ya, Excel ya? Oh ya, baru sadar ya. Oke, 23. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, di mana iblis dapat mengusir iblis. Oke, satu lagi, 24. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Amin. Lanjut, Helen bisa, Helen? Skip dari tadi. Halo? Lanjut. Oh, skip ya, oke, nggak apa-apa. Ya udah, lanjut. Selanjutnya Mei. 25. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Ya, demikian ayat 27. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat dia merampok rumah itu. Ayat 28, sesungguhnya aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat apapun yang diucapkan anak-anak manusia akan diampuni. Amin. Amen. 29. Tetapi siapa saja yang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa yang kekal. 30. Ia berkata demikian, karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. 5 sama-sama. Tidak mengakui kaum keluarganya, hanya mengakui orang yang melakukan kehendak Allah. Ayat 31 dan 32. Lalu datanglah ibu dan saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Amen. Bacaan kita sudah selesai sampai di sini ya, 35 ayat. Ya, sejauh ini apakah ada yang mau coba sharing? Mungkin ada satu ayat yang terjemah atau bagaimana? Dari pembacaan 35 ayat ini. Oke. Kalau nggak ada ya aku coba sharing. Di bagian yang terakhir kan dikatakan bahwa oh ya sebelum itu kita kan lihat jadi ada hal-hal yang menunjang ya pelayanan Injilnya ya, yaitu
Ya di poin kelima itu kan bicara mengenai apa sih yang menunjang pelayanan Injilnya, yaitu tidak mengakui kaum keluarganya, hanya mengakui orang yang melakukan kehendak Allah. Ya, jadi di sini ya bukan seolah-olah mengatakan bahwa kita ini harus sama seperti Tuhan menolak tidak mengakui keluarga kita. Oh, ini bukan ibuku, itu bukan bapakku. Ya, bukan demikian maksud dari pasal ini ya, ayat ini ya. Tetapi maksudnya adalah ya ini kita punya kesempatan untuk menjadi saudara Tuhan Yesus. Ya, bukan secara alamiah, bukan secara darah daging, tapi secara rohani kita bisa menjadi ya saudara, menjadi bagian dari keluarga Tuhan Yesus. Bagaimana cara menjadi bagian dari keluarga Tuhan Yesus? Yaitu adalah kita melakukan kehendak Allah ya. Kan di kalimat dikatakan, siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Jadi perkara menjadi keluarga Tuhan itu ya ya kita perlu menjadi orang yang melayani, yang melakukan kehendak Allah. Kalau kita melakukan kehendak Allah ya kita bisa dengan bangga katakan bahwa ini saya saudara Tuhan loh, ini saya ada hubungan keluarga dengan Tuhan loh. Jadi itu apa namanya? Di satu sisi ya itu adalah kesempatan bagi kita bahwa kita bisa berbagian dengan keluarga Tuhan, bagian dari keluarganya Tuhan. Jadi itu sih dari aku. Apakah ada lagi yang mau sharing? Kita mau sharing kok. Oh ya, boleh. Ya, tadi yang membahas yang tadi sih. Konteksnya sih kita mau sharing kan. Kita satu sisi kan yang tadi yang ayat kelima tadi yang bahwasannya kita harus Tuhan itu kita harus melakukan kehendak Allah kan. Tujuan pertama Tuhan Yesus datang ke dunia kan menyembuhkan orang yang sakit, contohnya yang berdosa lah kan, supaya mengenal Dia. Satu sisi kan seperti kita ataupun lingkungan kita ada orang yang belum mengenal atau melakukan kehendak Allah gitu. Apa kita bisa menyebut mereka bukan saudara laki-lakinya, sedangkan mereka dan ataupun kita contohnya kita agak jauh ini konteksnya agak gitu ya. Kita suatu pelayanan ke suatu daerah gitu pedalaman, tapi dia nggak tahu tentang menubuat Tuhan, nggak tahu tentang kehendak Allah itu seperti apa mereka belum bisa dikenal juga disebut dengan saudara Tuhan, padahal Tuhan kan datang pertama kan untuk orang yang berdosa gitu. Tangkap nggak tuh? Ya, tahu. Oh ini jadi pertanyaan ini. Oke. Saya coba jawab ya. Atau mungkin Karina mau jawab? Iya, ada yang mau jawab nggak? Kita mau sharing aja. Kamu aja. Ya, nggak apa-apa, sharing aja. Ya, sebenarnya kalau kita baca konteks dari pasal ini kan poin kelima ya. Kepalanya di mana? Kepalanya ada di poin C ya, tindakan penunjang pelayanan Injil. Jadi dalam melayani ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Ini pertama, kedua sampai ketiga sampai kelima kan, yang terakhir itu 5 kan. Karena kan kalau dalam pelayanan banyak hal itu menghambat kita. Ya, contohnya keluarga. Murid-murid Tuhan kalau seperti contohnya murid-murid Tuhan ya, rasul-rasul ya. Ada yang mereka meninggalkan pekerjaannya demi melayani Tuhan. Ya, jadi kalau mau melayani Tuhan, ya bukan berarti kita harus benci keluarga kita segala macam. Maksudnya kita itu lebih memprioritaskan Tuhan daripada keluarga kita. Itu kuncinya. Jadi Tuhan sudah memberikan teladan bahwa dia itu nggak memprioritaskan hubungan keluarganya. Dia lebih memprioritaskan pelayanan Injilnya. Nah, jadi konteksnya di sini adalah dia itu memberikan teladan dia sendiri sebagai pelayan. Tadi kan dikatakan bahwa dia itu ya memang dia datang untuk sebagai hamba yang mati memberikan nyawanya ya sebagai tebusan bagi banyak orang. Markus 10:45 ya. Jadi konteksnya di sini adalah ya dia itu memberi teladan. Terus bagaimana kalau bagi orang yang nggak tahu kehendak Allah, apakah dia bagian dari keluarga Allah? Nah, jadi kembali lagi konteksnya. Konteksnya di sini adalah membicarakan prioritas teladan dia sebagai seorang pelayan itu bagaimana. Sedangkan seorang yang sudah percaya Tuhan, sudah pasti dia adalah anak Allah. Ya, sudah pasti dia adalah yang sudah dilahirkan kembali ya. Sudah pasti dia adalah
anak Allah, bagian dari keluarga Allah. Tapi sini konteksnya agak sedikit berbeda. Di sini konteksnya bicara mengenai pelayanan. Iya. Dari aku sih gitu sih. Mungkin dari Kak Rena mungkin ada tambahan atau yang lain. Ya, sedikit aja. Jadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya mengenai saudara-saudara ini, ya, tadi kan dia tanya, apakah kalau kita orang baru, ya mereka bukan saudaranya Tuhan, tidak begitu ya. Tapi kalau kita lihat dalam Markus pasal 1 kan, kita juga sudah lihat ya, baca mengenai ada orang yang berseru-seru, ya kerajaan surga sudah dekat ya. Nah, ini berarti apa? Menunjukkan bahwa setiap orang ya adalah saudaranya Tuhan. Jika dia percaya, jika dia akui Yesus adalah Tuhan. Nah, memang dalam kondisi ini ibunya Yesus sendiri pasti mengakui. Tapi dalam konteks ini, ya, karena di hadapan Yesus sedang ada orang-orang yang dia layani, tapi kutip ibunya, saudaranya ganggu dia, bahkan memanggil. Ya. Nah ini artinya apa? Kalau ketika pelayanan, maka Tuhan Yesus adalah orang yang sebagai manusia pada saat itu, dia sangat fokus, dia sangat rindu supaya orang bisa mengenal firman, ya, jelas. Nah, maka tidak boleh ada ganggu. Tapi kalau sekarang kita lihat ya, sekarang pun ya, kita sekarang di Zoom meeting ini ya. Nah ini kita sedang mempunyai berapa saudara? Ada 1, 2, 3, 6 ya, 7. Nah kita bertujuh ya, 7 device nih ya. Kita saling menjadi saudara, gitu ya. Karena apa? Kita sama-sama melakukan kehendak Allah. Kita sama-sama mau supaya kita diisi dengan firman. Artinya ya kalau kita ada yang mengganggu, ya maka kita harus belajar untuk singkirkan terlebih dahulu. Ya misal bukan berarti kita nggak boleh hormatin orang tua ya. Misal orang tua minta apa kita tetap hormatin dia. Tapi secara rohani maka setiap orang yang menerima Tuhan, setiap orang yang betul-betul menjadi anak-anak Allah, ya, maka saudara kita ada banyak. Ya, kalau sesuai dengan fakta kita tuh. Amin. Puji Tuhan. Ya, amin. Amin. Apakah ada lagi mungkin mau bertanya atau enggak mau sharing? Aku di ayat 11 sama 12 kok. Oh, 11 sama 12. Oke. Dari siapa tadi? Herlin ya? 11 sama 12. Iya kok. Cuma kayaknya jaringanku. Oke. Ayat 11. Setiap kali roh-roh jahat melihat dia, mereka sujud di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Ayat 12-nya, tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Di 2 ayat itu aja sih kok. Amin. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Yang mau sharing? Oke. Nggak ada lagi ya? Ini kayaknya waktunya sudah lewat sih. Apakah mungkin ada yang mau menambahkan? Kalau nggak ada, saya tutup nih. Oke, kelihatannya sudah cukup ya, nggak ada lagi ya. Oke, kalau saya baca pasal 3 ini ya, saya kembali apresiasi Tuhan sih. Itu Tuhan sebagai hamba yang melayani. Dia dalam pelayanannya dia bagaimana kita lihat ya. Yaitu di poin 5 itu kan bicara dia itu lebih memperhatikan orang yang menderita daripada ritual agama. Nah, jadi secara nggak langsung tuh Tuhan melanggar hari Sabat di sini ya, dikatakannya. Nah, jadi kalau kita baca pasal 2, Tuhan juga melanggar hari Sabat. Ini untuk kedua kalinya di kitab Markus ini. Yang bagian pertama itu mengenai muridnya memetik gandum ya. Ya, akhirnya mereka petik juga makan dari situ, yaitu mereka melanggar. Ini kedua kali.
Ya, jadi untuk masalah kelaparan rohani dan juga untuk masalah penyakit rohani, ya Tuhan itu lebih memperhatikan kepuasan kita, dan Tuhan juga lebih memperhatikan kebebasan kita daripada ritual-ritual agama. Karena agama itu yang mematikan, tapi Tuhanlah yang menghidupkan. Jadi perkataan dia di sini katakan, ulurkanlah tanganmu. Firman-Nya itulah menyembuhkan kita. Apa namanya? Ya, ritual agama nggak bisa menyembuhkan kita. Hanya membunuh orang saja, kan dikatakan. Kalau manakah yang diperbolehkan di hari Sabat? Berbuat baik atau jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Jadi agama itu membunuh orang. Tetapi Tuhan datang bukan untuk membunuh orang, menyembuhkan, memuaskan, memberikan kepuasan, memberikan kebebasan. Ya, sehingga kita yang terbelenggu, terikat oleh agama, dipuaskan, dibebaskan. Ya kalau enggak, kalau kita masih di agama, artinya kita masih dalam kematian gitu, dibunuh. Gitu. Ya, karena itu kita perlu keluar dari agama, menjadi orang yang melayani berdasarkan perkataan Tuhan yang hidup. Nah, terus dalam tindakan pelayanan Tuhan bagaimana? Dia menyingkir kerumunan orang. Banyak orang itu menghimpit dia ya. Ya supaya dia cepat sembuh gitu. Dengan cara instan sembuh. Jadi ininya kalau gini yang menghalangi orang yang benar-benar tulus mau datang pada Tuhan. Tuhan mau orang itu menjamah dia, bukan menghimpit dia. Menghimpit itu ya enggak ya ini senggol aja gitu. Tapi Tuhan itu mau orang yang lebih tulus datang pada dia. Atau Tuhan mau itu orang itu secara pribadi datang berkontak dengan dia. Maka penyakit kita itu akan disembuhkan. Jadi mendekati Tuhan bukan hanya mau penyakit sembuh, bukan minta penyakit sembuh, tapi mau Tuhannya sendiri sebagai hamba yang membebaskan kita dari penyakit kita. Ya, jadi di sini prinsip pelayanan Tuhan, teladan dia adalah kembali ke poin itu ya, itu menghindari kebanyakan orang yang nggak tulus, yang hanya mau deketin cepat sembuh saja, sembuh terus langsung sembuh. Tapi kan kebanyakan orang itu melihat, oh, makin lama makin bagus harusnya. Tapi kan Tuhan bukan mengikuti pergerakannya. Tuhan itu adalah melayani berdasarkan hidup, bukan pergerakan, bukan sesuatu yang spektakuler. Kemudian dia juga menetapkan rasul-rasul untuk menunjang pelayanan yang sudah pasti untuk menunjang. Kemudian tidak makan ya, Tuhan juga melayani sampai nggak makan. Bayangin sebagai hamba. Jadi itu menunjukkan bahwa dia itu benar-benar hamba. Dia melayani kita sampai makan pun enggak gitu. Dia lebih memperhatikan keperluan kita daripada keperluan dirinya sendiri. Kemudian ya dalam melayani kita ya tentu ada iblis sebagai penghalang. Ya tentu dia itu perlu mengikat iblis si kuat itu ya. Baru kita bisa merampok harta itu. Jadi kita dianggap sebagai harta, orang dosa sebagai harta. Harus diambil, dirampok, keluar dari rumah itu. Dari ikatan iblis itu, ikatan musuh itu. Ini ada prinsip pelayanan dia. Kemudian dalam pelayanan tentu pasti ada keluarga, ada hal-hal yang menghalangi kita. Jadi di sini teladan dia adalah itu menyingkirkan halangan sehingga dia bisa melayani Tuhan secara bebas gitu. Karena kalau kita baca catatan kakinya ya, ada rencana musuh melalui keluarga menghambat kita untuk melayani kadang. Tapi di sini di catatan kaki ditulis untuk menggagalkan rencana si jahat yang menggenapkan pelayanan Injilnya, ia tidak mau tinggal dalam hubungan hayat alamiah. Ini menyatakan kemutlakannya bagi Allah dan dalam perencananya. Jadi dalam pelayanan Tuhan itu sungguh mutlak, benar-benar bagi Allah. Jadi ini adalah teladan dari Tuhan sebagai hamba penyelamat. Oke, dari aku itu aja sih. Mungkin ada yang mau nambahkan? Nggak ada ya, paling jamah Tuhan ya tiap hari ya. Kita juga perlu memiliki hati yang rindu damba ya, seperti kita tahu bahwa Tuhan mendambakan juga kita datang padanya ya. Amin. Demikian malam ini yang dari saya itu aja. Amin. Amin. Ya, kita tutup ya. Mungkin terakhir ada yang bisa sukarela untuk bantu kita tutup dalam doa.
sukarela siapapun. Mari kita, silakan Herlin, silakan, tidak apa-apa. Oke, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah membaca firman-Mu ya Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengerti firman yang telah kami baca tadi ya Bapak. Tuhan berkati Ko Evi, Renat, Cimaria, Cieva, Cimei, Ko Billy, Paksal, serta juga teman-teman kami yang belum bisa hadir ya Tuhan. Engkau berkati pekerjaannya, sekolahnya, kuliahnya, skripsinya, dan semuanya ya Tuhan, serta kesehatannya, pelayanannya, apapun yang mereka perbuat hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Thank you, Herlin. Selanjutnya kita Amin. ada sesi foto ya. Mungkin Karena boleh bantu kita foto dulu sebelum